Apakah alam semesta ini sesuatu yang tidak terbatas? Sejak dahulu, hal ini menjadi bahan perdebatan para ilmuwan. Sebagian ilmuwan besar berpendapat bahwa alam semesta bukan ruang yang terbatas, sementara yang lain berpendapat alam semesta itu ada batasnya. Mengenai hal ini, Al-Quran menggambarkan bahwa alam semesta terus meluas dan dinamis. Perhatikan firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 47 berikut. Dan langit, kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya. Dalam ayat tersebut, Allah dengan jelas menyatakan bahwa langit itu meluas. Pembahasan ini dapat menjadi jawaban bagi sebagian orang yang meragukan Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sebagai wahyu dari Allah. Sementara itu, Nabi Muhammad bukanlah seorang filsuf maupun fisikawan seperti Aristoteles, Ptolemy, Giordano Bruno, Galileo Galilei, dan Isaac Newton. Para filsuf dan ilmuwan tersebut mendasarkan argumen mereka pada pengamatan dan formula yang mereka ciptakan. Mereka mengklaim bahwa alam semesta itu adalah ruang tanpa batas, tetapi tidak satu pun dari mereka yang memikirkan alam semesta yang terus meluas dan dinamis. Hingga pada abad ke-20, ketika Edwin Hubble menunjukkan melalui teleskopnya bahwa alam semesta terus meluas. Sampai turunnya Al-Quran, tidak ada sumber lain yang menyatakan seperti yang dinyatakan Al-Quran. Orang-orang yang tidak beriman berpendapat bahwa Al-Quran bukan wahyu dari Allah, melainkan buatan Nabi Muhammad. Namun mereka tidak dapat menjelaskan fakta bahwa Nabi Muhammad adalah satu-satunya yang menyadari bahwa alam semesta terus meluas. Jauh sebelum penemuan fakta di abad ke-20. Sementara itu, fakta perluasan alam semesta hanya dapat diketahui melalui pengamatan menggunakan teleskop canggih. Mungkinkah pada abad ke-7, Nabi Muhammad menemukan teleskop sebagaimana yang dibuat pada abad ke-20? Mungkinkah beliau mengetahui fakta-fakta yang seharusnya ditemukan 1300 tahun kemudian? Jika ada orang yang beranggapan bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang cerdas karena mengetahui fakta ini, lalu mengapa beliau justru mengklaim bahwa ini adalah wahyu Allah, bukan penemuannya sendiri? Sementara itu, para ilmuwan justru cenderung mengakui dan membanggakan penemuan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa beliau memang mengatakan yang sebenarnya bahwa beliau menerima wahyu dari Allah. Dengan demikian, sebagai orang yang menerima wahyu, beliau tidak berhak mengatakan sesuatu yang bukan otoritasnya. Georges Lemaitre, seorang klerus, astronom, dan kosmologis Belgia, merumuskan bahwa alam semesta telah dimulai dalam ledakan dahsyat dari superatom kecil purba. Ia mengemukakan bahwa alam semesta ini mengembang. Ini adalah pernyataan yang belum pernah dikemukakan oleh filsuf dan ilmuwan sebelumnya. Astronom Amerika, Edwin Hubble, mengonfirmasi pernyataan Georges Lemaitre melalui pengamatan dengan teleskop canggihnya di Observatorium Mount Wilson. Dia mengamati bahwa galaksi-galaksi saling menjauh satu sama lain, yang membuktikan bahwa alam semesta terus meluas. Pada akhirnya juga akan menunjukkan bahwa alam semesta dahulunya merupakan satu energi yang padat yang kemudian meledak. Hal ini juga lebih dulu dinyatakan di dalam Al-Quran di surat Al-Anbiya ayat 30 yang berbunyi. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi, keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Mengapa mereka tidak beriman? Hal ini, kemudian dikenal dengan teori Big Bang atau ledakan besar, yakni teori mengenai pembentukan alam semesta. Pada tahun 1950, teleskop pembesar dipasang di Gunung Palomar di Amerika, yakni teleskop terbesar dari jenisnya. Tes dan kontrol baru membenarkan pengamatan ini. Pengukuran yang dilakukan menunjukkan fakta bahwa penciptaan alam semesta terjadi sekitar 10–15 miliar tahun yang lalu. Seperti yang kita lihat, hasil yang diperoleh para filsuf maupun fisikawan adalah melalui penelitian yang secara terus-menerus. Sementara, Nabi Muhammad menyampaikan fakta tersebut tanpa prosedur ilmiah seperti yang mereka lakukan. Sekali lagi, hal ini membuktikan bahwa Nabi Muhammad memang mendapat informasi mengenai fakta tersebut dari Allah melalui Al-Quran.
Penyajian fakta-fakta ilmiah dalam Al-Quran disampaikan secara jelas, langsung, dan ringkas. Berbeda dengan penyajian para ilmuwan yang cenderung rumit dengan metode dan prosedur ilmiah. Untuk mengetahui fakta tersebut 1400 tahun yang lalu, manusia pasti membutuhkan bantuan akumulasi data ilmiah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan teleskop yang canggih. Hal itu tentu saja mustahil dilakukan oleh Nabi Muhammad di abad ke-7. Maka, satu-satunya jawaban untuk masalah ini adalah, Allah menurunkan fakta ilmiah tersebut dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Demikianlah fakta, bahwa alam semesta bersifat dinamis dan meluas yang dinyatakan oleh Al-Quran yang telah dikonfirmasi oleh pengamatan para ilmuwan.